Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Binti Firdausi dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis mu'dhal dan hadis munqati' dalam kitab Mustalahul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'dhal ta'rifuhu lugatan ismu maf'ulin min a'dalahu bi ma'na a'yahu. Secara bahasa, definisi dari hadis mu'dhal ialah secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata a'dhalahu. Jadi kata mu'dhal di sini merupakan isim maf'ul dari kata a'dhalahu bermakna a'yahu, yang bermakna tempat yang memberatkan. Istilahan, sedangkan menurut istilah hadis mu'dhal ialah ma saqata min isnadi fa aktsaru ala tawali. Sedangkan menurut istilah hadis mu'dhal ialah hadis yang syaratnya gugur dua orang rawi atau lebih secara berturut-turut. Nah, bagaimana itu Kak? Hadis mu'dhal itu gimana? Dua orang rawi, gugurnya dua orang rawi secara berturut-turut bagaimana Kak? Nah, kita bahas ke contoh hadis mu'dhal. Misalu Maraul Hakim. Contoh dari hadis mu'dhal yang diriwayatkan dari Al-Hakim di dalam kitab Ma'rifatul Ulumul Hadis. Di sini tersanad dari bisanadi ila Nabi an Malik. Dengan sanad dari Nabi dari Malik, annahu balaghu anna Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqun. Qala Al-Hakim berkomentar pada hadis ini bahwa hadis ini ialah hadis yang mu'dhal dari Malik. Mu'dhalnya seperti yang terdapat pada kitab Al-Muwatta'. Jadi fadal hadisu mu'dhalu li annahu saqata minhu isnani mutawalian. Nah, jadi di sini dalam kitab Al-Muwatta' itu hadis ini mu'dhal. Mu'dhalnya dari mana Kak? Dari Malik. Nah, bagaimana kita mengetahui hadis itu mu'dhal? Baina Malik wa Abi Hurairah. Di antara Malik dan Abi Hurairah. Waqad arrafna annahu saqata minhu isnani mutawalian. Kita mengetahui bahwa hadis itu mu'dhal itu terletak di antara Malik dan Abi Hurairah. Kita mengetahui hadis ini gugur sebanyak dua perawi, yaitu perawian di antara hadis Malik di antara Imam Malik dan Abu Hurairah. Min riwayatil hadis Khadijal Muwatta'. Nah, kita mengetahui bahwa hadis ini gugur sebanyak dua orang secara berturut-turut berdasarkan hadis yang terdapat di luar kitab Al-Muwatta'. Kan tadi di dalam kitab Al-Muwatta' sanadnya kan dari Malik langsung ke Abu Hurairah. Sedangkan di luar atau di lainnya kitab Al-Muwatta' itu terdapat dua rawi yang gugur persanadannya di antara Malik dan Abu Hurairah. Hakada, yaitu an Malik an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Jadi di lain kitab Al-Muwatta' itu terdapat dua rawi, yaitu setelah Imam Malik itu terdapat Muhammad ibnu Ajlan dan bapaknya Ibnu Ajlan. Nah, setelah itu baru ke Abu Hurairah. Maka hadis ini dalam kitab Al-Muwatta' disebut hadis yang mu'dhal. Nah, bagaimana Kak hukum dari hadis mu'dhal itu? Hukum dari hadis mu'dhal itu hukmuhu al-mu'dhalu hadisun dha'ifun. Jadi hukum dari hadis mu'dhal ini adalah hadis yang dhaif. Mengapa hadis yang dhaif? Wa huwa aswa'u halan minal mursalil wal munqati'. Yang keadaannya itu lebih buruk dibandingkan dengan hadis mursal maupun hadis munqati'. Nah, hadis munqati' yang akan saya bahas
setelah bab ini. Likasratil mahdufin minal isnad. Hal itu karena banyaknya rawi sanad yang dibuang. Kan mu'dhal yang dibuang sampai 2 perawi secara berturut-turut. Nah, hadal hukmu 'alal mu'dhal bil atfaqi bainal ulama. Maka dari itu hukum terhadap hadis mu'dhal berdasarkan kesepakatan di antara ulama itu dijadikan hadis yang dhaif. Selanjutnya sebab yang keempat, ijtima'uhu ma'a ba'd sawaril mu'allaq, berkumpulnya dengan sebagian bentuk hadis mu'allaq. Jadi hadis mu'allaq ini terdapat persamaan dan perbedaan antara hadis mu'allaq dan hadis mu'allaq. Apa aja persamaan dan perbedaan itu? Nah, inna bainal mu'dhal wa bainal mu'allaq amuman wa khususan min wajhi. Di antara hadis mu'dhal dan mu'allaq memiliki aspek-aspek umum dan aspek-aspek yang khusus. Aspek-aspek umum dan khusus itu gimana, Kak? Nah, al-awwalu yang pertama, fajtami'ul mu'dhalu ma'al mu'allaqi fi surati wahidatin. Hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq berkumpul dalam satu bentuk, wahiyya, yaitu idza khudifa min mabda'i isnadi rawiyani mutawaliyan, yaitu jika pada permulaan sanadnya dibuang 2 orang rawi secara berturut-turut. Jadi bisa disebut hadis mu'dhal dan juga hadis mu'allaq itu ketika hadis tersebut itu sanadnya, perawinya itu dibuang dari awal, kemudian dua perawi selanjutnya dan secara berturut-turut. Fahuwa mu'dhalun wa mu'allaqun fi anna wahidin. Saat itu menjadi mu'dhal sekaligus mu'allaq secara bersamaan. Yang kedua, wa yufariqu fi surataini. Nah, di antara hadis mu'dhal dan mu'allaq itu terdapat perbedaan. Perbedaannya apa aja, Kak? Al-awalu, yang pertama, idza khudifa min wasatil isnadi rawiyani mutawaliyani, yaitu jika yang dibuang di tengah-tengah sanad itu 2 orang rawi secara berurutan, bahwa mu'dhal wa laisa bi mu'allaq, yaitu hadis yang mu'dhal, bukan hadis yang mu'allaq. Nah, wasani, dan yang kedua, idza hudifa min mabda'il isnadi rawin faqat bahwa mu'allaq, dan jika yang dibuang hanya seorang rawi pada permulaan sanad, maka dalam hal ini hadisnya mu'allaq walaysa bi mu'dhal, bukan hadis yang mu'dhal. Mengapa disebut bukan hadis yang mu'dhal? Dikarenakan rawi yang dibuang itu hanya di permulaan sanad saja, dan itu hanya 1 perawi, bukan 2 perawi secara berturut-turut. Sebab yang kelima, min mudhanil mu'dhal, yaitu kitab-kitab yang mengandung banyak hadis mu'dhal. Nah, ini butuh diperhatikan kembali apabila ingin mengambil suatu hukum dari sebuah hadis, ya teman-teman. Qala Suyuti, Imam Suyuti berkata, min madhanil mu'dhali wal munqati' wal mursal. Di antara kitab-kitab yang mengandung banyak hadis mu'dhal, munqati' dan mursal itu antara lain, al-awwalu kitabus sunan li Sa'id bin Mansur. Yang pertama adalah kitab as-sunan karya Sa'id bin Mansur. Yang kedua, wasani wa mu'allafat ibni Abi Dunya, yaitu kitab mu'allafat karya Ibnu Abi ad-Dunya. Al-munqati'un. Sekarang kita akan membahas hadis munqati'. Ta'rifuhu lugatan huwa ismu fa'ilun minal inqita'i. Nah, dalam definisinya hadis munqati' secara bahasa adalah isim fa'il. Jadi kata al-munqati' di sini adalah isim fa'il dari kata al-inqita'. Nah, al-inqita' itu artinya apa, Kak? Al-inqita' itu didil ittisali, yaitu arti atau lawan kata dari kata bersambung. Nah, lawan dari kata bersambung itu adalah
terputus. Jadi hadis munqati adalah sanadnya yang terputus. Istilahan, sedangkan menurut istilah hadis munqati ialah malam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhi kana inqita'uhu. Hadis munqati ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung dari sisi manapun terputusnya. Beda kan di sini. Kalau yang tadi kan, kalau yang mu'dhal kan di tengah doang kan, di tengah atau di awal, dan itu dalam dua perawi sekaligus secara berurutan. Sedangkan kalau munqati ialah hadis yang saja tersambung dari sisi manapun terputusnya, maupun di awal maupun di tengah maupun di akhir. Kalau dia saja terputus berarti dia hadis munqati. Selanjutnya pada sebab yang kedua, asani syarahut ta'rifi, yaitu penjelasan dari definisi yang tadi, definisi makna tadi, yakni anna kulla isnadi yang qita'a min ayyi makanin kana sawaun. Hadis yang saja terputus dimanapun tempat terputusnya, baik itu kanal yang qita'i min awalil isnadi, baik itu terputus di awal sanad, au min akhirihi, atau di akhir sanad itu tadi, au min wasatihi, atau dari tengah sanad itu tadi, fayadkhulu fihi ala hadal mursal wal mu'allaq wal mu'dhal. Jadi apabila terdapat hadis yang saja terputus, yang terputusnya sanad tersebut itu terdapat di awal, di akhir maupun di tengah sanad, itu sudah mencakup dalam hadis-hadis mursal, mu'allaq ataupun mu'dhal. Lakinna ulamaul mustalahil mutaakhirin khassul munqati' bima lam tabiq alaihi suratul mursal awil mu'allaq awil mu'dhal. Akan tetapi para mustalah hadis kontemporer mengkhususkan istilah munqati' pada bentuk hadis yang tidak sama dengan hadis mursal, mu'allaq maupun mu'dhal. Nah, mengapa demikian? Wakadzalika kana isti'malul mutaqaddimin fil ghalib. Hal ini biasa dilakukan oleh para ulama terdahulu. Karena apa? Walidzalika qala Nawawi, karena itu Imam Nawawi berkata, wa aksaru ma yusta'malu fi riwayatin min dunat tabi'i anis sahabi kamalika anibni Umar. Kebanyakannya digunakan dalam periwayatan selain para tabi'in dari sahabat adalah seperti Malik ibnu Umar. Sebab yang ketiga yaitu al-munqati' indal mutaakhirin min ahlil hadis. Hadis munqati' menurut ahli hadis kontemporer, huwa ma lam yattasil isnaduhu mimma la yashmaluhu ismul mursal au mu'allaq au mu'dhal, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung di dalamnya, tidak mencakup hadis mursal, mu'allaq maupun hadis mu'dhal. Nah, hadis munqati' menurut para ahli hadis kontemporer adalah hadis yang sanadnya tidak tersambung, namun di dalam hadis tersebut tidak tercakup hadis mursal, hadis mu'allaq maupun hadis mu'dhal. Nah, faka'anna mal munqati'a ismu amun li kulli qita'i fis sanad. Seolah-olah munqati' itu merupakan istilah yang bersifat umum terhadap setiap hadis yang sanadnya terputus. Ada surah salasan min sural yang qita'. Jadi di luar dari gambaran terputusnya sanad. Pada apa itu? Wahiyya hadful awalul isnad au hadfu akhirihi au hadfu snaini mutawaliyaini min ayyi makanin kana wahada wa huwa alladhi masya alaihi il-hafidhu ibni Hajar fin nuhbati wa syarhiha. Ma'ada surata salasan min sural yang qita' wa hiya hadfu awal isnad aw hadfu akhirihi aw hadfu snaini mutawaliyaini min ayyi makanin kana.
Jadi di luar dari gambaran terputusnya sanad pada bagian awal sanad yang dibuang atau bagian akhir yang dibuang atau dibuangnya dua orang secara berturut-turut pada tempat maupun di tempat manapun di tempat dibuangnya sanad tersebut. Wahada huwallazi masya alaihil hafidhu Ibnu Hajar fin Nuhbati wa syarhiha. Inilah yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab An-Nukhbah dan syarahnya. Tsumma innahu qad yakunul inqita'u fi makanin wahid minal isnad wa qad yakunu fi aksara min makanin wahidin ka ay yakunal inqita'u fi makanaini aw salasatin masalan. Nah, di sini hadis munqati' terputus sanad itu bisa di satu tempat, bisa juga di lebih dari satu tempat, bahkan bisa di dua tempat ataupun tiga tempat sekaligus. Nah, contohnya nih, misaluhu, contoh hadis munqati'. Ma rawahu Abdur Razzaq anis Sauri an Abi Ishaq an Zaid ibni Yusa' an Hudzaifah marfu'an. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari As-Sauri dari Abi Ishaq dari Zaid ibni Yusa'i dari Hudzaifah secara marfu' yang berbunyi In wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun aminun. Artinya apa Kak? Artinya apabila kalian menyerahkan perkara itu kepada Abu Bakar, maka ia adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Nah, dalam hadis ini faqad saqata min hadzal isnadi rajulun min wasati bahwa syarikun. Nah, dalam hadis ini terdapat satu orang sanad yang gugur dan terletak di pertengahan sanad. Dia adalah syarik. Saqata min bainis Sauri wa Abi Ishaq id anna Sauriya lam yasma'il haditha min Abi Ishaq mubasharatan wa innama sami'ahu min syarikin wa syarikun sami'ahu min Abi Ishaq. Nah, yang gugur dan letaknya antara As-Sauri dan Abi Ishaq. Jadi syarik ini itu gugur di antara rawi Sauri dan rawi Abi Ishaq. As-Sauri tidak mendengar secara langsung hadisnya dari Abu Ishaq, melainkan mendengarnya dari Syarik. Syarik mendengar hadisnya dari Abu Ishaq. Fahadal inqita'u la yantabiqu alaihi ismul mursal wala mu'allaki wala mu'dal fahuwa munqati'. Jadi hadis yang sanadnya terputus seperti ini tidak sama realitasnya dengan hadis mursal, mu'allaq maupun mu'dal. Inilah yang disebut hadis munqati'. Hukmuhu. Hukum hadis dari hadis munqati' itu hukumnya apa Kak? Hadis munqati' itu hukumnya al-munqati'u dhaifun bil ittifaqi bainal ulama wa dzalika lil jahli bihalir rawi al-mahdufun. Jadi menurut kesepakatan para ulama, hadis munqati itu dhaif, sama seperti hadis mu'dal tadi. Karena apa Kak? Itu karena tidak diketahuinya keadaan rawi yang dibuang. Kalau yang tadi kan kita kan mengetahui yang mu'dal tadi kan kita kan mengetahui rawi tersebut dibuang dalam kitab apa? Di kitab apa? Misalnya di kitab Al-Muwatta tidak ada Muhammad ibn Ajlan dan bapaknya. Sedangkan di lainnya kitab Al-Muwatta itu terdapat dua rawi yang hilang tersebut. Nah, kalau di sini itu kita tidak diketahui keadaan rawi yang dibuang itu tidak diketahui. Jadi begitu penjelasan saya terkait dengan hadis mu'dal dan hadis munqati'. Semoga bermanfaat. Maaf apabila masih banyak kata atau keterangan yang kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.